Ex-Wakapolri bongkar kehebatan Rudiana di kasus Vina Cirebon. Terbongkar kehebatan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Ia disebut mampu mengendalikan satu Polres. Adalah ex-Wakapolri Komjen Purn Ogroseno yang membocorkan kehebatan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Menurut Ogroseno, Rudiana yang saat itu masih berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Hal itu berdasarkan keyakinan Ogroseno bahwa kasus Vina Cirebon itu merupakan rekayasa. Ogroseno mengatakan, bagaimana mungkin seorang Aibtu bisa melakukan penyidikan tanpa surat perintah? Tanggal 27 Agustus terjadi peristiwa tersebut, tanggal 31 Agustus baru membuat laporan polisi. Ini aturan mana yang dipakai? Saya tidak tahu, kata Ogroseno dikutip dari Nusantara TV, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun rupanya berdasarkan wawancara terbaru Ibtu Rudiana, ia mengaku bahwa yang ia lakukan tahun 2016 itu karena atau berdasarkan persetujuan dari atasannya pada saat itu, yakni Panit Narkoba. Menanggapi hal itu, Ogroseno justru semakin penasaran dengan sosok Ibtu Rudiana. Sebab, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu ternyata bisa mengendalikan satu Polres. Atasannya harus diperiksa, katakanlah sebagai Kasubnit atau Aibda itu, kan di atasnya ada Panit, Wakasat, ada Kasat, Wakapolres, Kapolres, jelasnya. Bisa mengendalikan atasannya hingga ke level Kapolres, kata dia, membuktikan bahwa Rudiana saat itu memiliki power yang cukup besar. Itu artinya, saat kejadian tahun 2016 itu, jajaran Polresta Cirebon Kota menyerahkan penyidikan kepada seorang Aibtu. Bisa mengendalikan satu Polres ini kan menurut saya seorang Aibtu yang hebat sekali, kata Ogroseno. Rudiana, menurut dia, memiliki peran yang tidak main-main di Polresta Cirebon Kota. Bagi saya menarik perhatian, peran seorang Aibtu seperti Pak Rudiana di Polres ini menurut saya sangat luar biasa, kata dia. Sebab menurut Ogroseno, setiap peristiwa harus dilaporkan kepada pimpinannya. Jika melibatkan adanya kematian, maka sudah semestinya pimpinan mengambil alih. Jangan diserahkan ke pangkat yang di bawahnya, tegas Ogroseno. Saya tidak tahu kenapa Kasat sersediam. Wakasat sersediam, apakah mereka tidak katakan kumpul semua, tambahnya. Apalagi, kata dia, kasus Vina Cirebon ini juga tidak dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif tetap berkeyakinan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Ini memang pembunuhan, dilihat dari visum dan foto, kata Elza Syarif. Hal itu dikuatkan dengan kesaksian Suroto yang mengaku membuka helm Eki dan melihat darah bercucuran. Semua hancur dan rahangnya lepas, karena dia sempat dijahit semuanya, kata Elza. Bahkan saat itu Suroto juga mengaku menemukan HP milik Vina di celana jeans yang dikenakan oleh Eki. HP tidak rusak sama sekali dan masih berfungsi, tegasnya. Sosok backingan kuat di belakang Ibtu Rudiana. Di sisi lain, di tengah terpaan isu miring dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Ibtu Rudiana membongkar sosok backingan kuat yang selalu melindunginya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ibtu Rudiana sempat disebut-sebut memiliki backingan orang kuat sehingga ia bisa leluasa mengarang cerita di balik kematian Vina Cirebon dan Eki. Ibtu Rudiana, ayah Eki, akhirnya angkat bicara. Dirinya menganggap sosok yang paling kuat dan mendukung dirinya yaitu Allah SWT. Sementara itu, sosok pejabat yang selama ini dicurigai oleh publik tidak pernah ada. Hal ini disampaikan Ibtu Rudiana melalui wawancara pada program acara One on One, Tiffen, Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, bermula dari presenter Tisa Noveni bertanya soal kabar simpang siur mengenai sosok kuat di balik keberadaan Ibtu Rudiana yang diduga memberi backingan.
Asumsi orang di luar sana menjadi liar karena Bapak menggandeng kuasa hukum yang orang tahu kuasa hukum ternama yang terkenal, ungkap presenter Tiffen, Tisa Noveni, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024. Sehingga ada orang berasumsi bahwa ini kasusnya seperti di-backing oleh orang kuat. Ini benar, Pak? Tanya Tisa. Menanggapi hal itu, Ibtu Rudiana menjelaskan bahwa dirinya menganggap sosok yang paling kuat dan mendukung dirinya yaitu Allah SWT. Sementara itu, sosok pejabat yang selama ini dicurigai oleh publik tidak pernah ada. Berbicara orang kuat mungkin saya lebih ke Allah ya, tapi orang kuat yang dibilang pejabat tidak ada, jawab Ibtu Rudiana. Terlebih, ayah Eki ini mengatakan bahwa pada saat kejadian sang anak meninggal dunia ini dirinya masih berpangkat Aibtu. Apalagi saya hanya orang biasa, kemudian saya dulu pangkatnya Aibtu ya memang pas-pasan. Memang punya kemampuan apa kalau pas-pasan, ujarnya. Kendati demikian, Ibtu Rudiana dengan tegas menepis kabar mengenai dugaan publik soal adanya sosok backingan di balik keberadaan dirinya. Jadi tidak ada ya tudingan soal di-backingin sama orang kuat di belakang yang melindungi sosok Rudiana, kata Tisa. Tidak ada sama sekali, jawab Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana kini jadi sorotan lantaran yang melaporkan para terpidana hingga divonis seumur hidup. Para terpidana dihukum berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon, ex-Kabareskrim yakin Rudiana korban. Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ada dua jenderal yang kini menjadi sorotan publik. Bahkan, nasib kedua jenderal itu bisa di ujung tanduk. Terlebih, saat ini tim khusus Mabes Polri telah bergerak mengusut kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Dua Kapolres pada saat itu juga kan orang hebat, sama-sama sudah Bintang 1 juga sekarang, Pak Indra Jafar sama Pak Ade Vivit, kata Mardiman Sane di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Katakanlah Pak Rudiana mau menskenariokan, mengkriminalisasi, menurut saya sangat tidak masuk akal, di luar nalar. Sampai kemudian bisa mengatur polisi, mengatur jaksa, melakukan putusan, tandasnya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Ditinjau dari segi pangkat memang tidak mungkin. Tapi ada beberapa kemungkinan, nanti akan terjawab oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri baik oleh tim Sus maupun tim Bareskrim Polri, ungkap Susno Duaji. Namun, ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aep. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aep. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, kata Susno. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim Sus bentukan Kapolri. Yang saya sesalkan, ada dua Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jadi jenderal, itu saya yakin diperiksa juga, kata dia. Kedua jenderal bintang 1 itu akan diperiksa mengapa kasus Vina Cirebon menjadi seperti ini. Apakah Kapolres tidak menghandle perkara ini? Tidak ada gelar, kok bisa, kata Susno Duaji lagi. Jika terbukti lalai, kata Susno, maka jangan sampai karir keduanya lolos hingga jadi Kapolri. Kalau betul dia lalai, tidak wajar dia menyandang pangkat jenderal. Jangan sampai dia lolos nanti bisa-bisa jadi Kapolri, pungkasnya.
Susno Duaji yakin Ibtu Rudiana tak rekayasa kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji meyakin kalau Ibtu Rudiana tidak merekayasa kasus Vina Cirebon. Justru Susno Duaji menduga kalau Ibtu Rudiana lah yang merupakan korban rekayasa di kasus Vina Cirebon ini. Sebab menurut Susno, dalam kondisi normal tidak mungkin Ibtu Rudiana sengaja mengorbankan anak kandungnya. Namun tim Sus Mabes Polri, kata dia, akan memeriksa soal berita acara pemeriksaan BAP Ibtu Rudiana 8 tahun lalu. Di mana dalam babnya, Rudiana merinci 11 nama yang merupakan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Mengapa sampai keluar 11 nama? Kenapa sampai Pak Rudiana membuat laporan polisi yang terinci dengan nama-nama itu? Kata Susno Duaji di Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Apakah itu dia sendiri yang merekayasa atau dia justru yang terekayasa? Itu akan terjawab, tambahnya. Susno Duaji pun meyakini bahwa Ibtu Rudiana tidak mungkin merekayasa kasus kematian putranya. Bahkan ia mengatakan ada dugaan Rudiana lah yang jadi korban rekayasa seseorang. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, ungkapnya. Menurut Susno Duaji, bisa saja Ibtu Rudiana jadi korban rekayasa yang dilakukan oleh AF dan Dede. Apalagi ada dugaan bahwa AF memiliki dendam kepada para terpidana karena pernah dipukuli saat digerebek. Untuk membalas dendam, dia jadikan orang itu tersangka. Ini jangan dianggap benar, ini praduga saja, kata Susno Duaji. Kemudian ditambah saat itu Ibtu Rudiana mungkin kondisi kejiwaannya sedang tergoncang karena anak kesayangannya meninggal dunia. Sehingga Ibtu Rudiana langsung percaya begitu saja pada keterangan yang disampaikan oleh AF. Makanya berbagai praduga ini akan terjawab oleh hasil eksaminasi tim khusus, dan hasil penyidikan oleh Bareskrim, tandasnya. Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardiman Sane rupanya sependapat dengan Susno Duaji. Mardiman pun membenarkan bahwa bisa saja Ibtu Rudiana ini adalah korban rekayasa. Beliau tidak bermaksud merekayasa, tapi jadi terekayasa, kata Mardiman Sane. Sehingga jika itu benar adanya, maka pihaknya siap meluruskan rekayasa ini. Tapi saya yakin sampai saat ini, yang terjadi dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah, itulah yang sebenarnya, ungkap dia. Penasihat Kapolri ngaku kecolongan, kerja senyap Mabes Polri saat tangani kasus Vina. Pihak Mabes Polri rupanya diam-diam sudah bergerak melakukan penanganan kasus Vina Cirebon. Mabes Polri dikabarkan telah membentuk tim khusus yang bergerak bekerja secara senyap atau tanpa diketahui publik. Kerja senyap tim khusus Mabes Polri ini pun diperkirakan sudah berjalan beberapa lama. Bahkan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi pun sampai kecolongan. Dikutip dari tayangan TV One, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, Arianto mengatakan bahwa dirinya sendiri baru mengetahui sehari yang lalu. Sementara pergerakan tim khusus ini sudah bergerak tanpa sepengetahuannya. Saya juga baru tahu kemarin kan, ternyata sudah dipanggil semua, kata Arianto Sutadi. Dia mengatakan bahwa tim khusus Mabes Polri saat ini tengah mendalami lagi kasus Vina Cirebon. Para penyidik yang terlibat di kasus ini semuanya diperiksa, termasuk penyidik yang terlibat dalam penyidikan kasus Vina 2016 silam. Tim khusus ini sekarang mendalami lagi, penyidik yang dulu tahun 2016 dipanggilin semua, kata Arianto. Termasuk penyidik yang kemarin yang pergi dan sebagainya didalemin semua, sambung dia. Arianto menyebut bahwa pergerakan tim khusus Mabes Polri ini sudah berjalan beberapa waktu dan sudah banyak yang dipanggil untuk pemeriksaan. Semua yang terlibat dalam penyelidikan di kasus Vina Cirebon dari tahun 2016 hingga 2024 semuanya didalami. Termasuk saksi pun, kata Arianto, juga diperiksa ulang. Tim ini turun untuk kemudian melakukan reka ulang kasus yang kini jadi perbincangan heboh ini. Jadi, ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima, katanya. Tapi ternyata sudah mendahului itu. Jadi gak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan betul-betul diteliti apa yang terjadi, sambung Arianto. Meksi tim ini sudah bergerak selama beberapa waktu. Arianto mengaku bahwa sementara ini belum ada informasi hasil pendalaman tim khusus Mabes Polri ini. Diketahui, kasus Vina Cirebon sementara ini masih menjadi perbincangan banyak orang. Kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam sementara ini masih belum terlihat terang.
Ada tidaknya kasus pembunuhan ini pun kini masih buram setelah ada saksi yang membongkar dugaan rekayasa kasus. Di tengah kondisi kasus Vina Cirebon yang masih buram, kasus ini kini diwarnai saling tuduh dan saling lapor antar pihak yang terlibat kasus Vina Cirebon.